Nah, baik saudara sekalian, kita akan lanjut pelajaran mencari obat Laodikia ini. Hari ini ditutup dengan pelajaran cara baik dan buruk dalam mendidik anak ya. Nah, baik saudara sekalian, Paulus menasihatkan bahwa kalau kita belajar nasihat Yesus kepada jemaat Wahyu, kepada jemaat Laodikia di Wahyu 3, bahwa kekurangan dari Laodikia adalah dia kurang kasih. Dan di dalam Kolose, Paulus bilang, Kolose 3:14 ya, karena dan di atas semuanya itu kenalkanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi baju inilah yang harus dipakai oleh Laodikia. Dan minggu lalu kita belajar tentang memperbaiki mengenakan kasih untuk suami istri. Hari ini kita akan coba perhatikan Kolose 3:21, Paulus memberi nasihat kepada jemaat Kolose dan Laodikia untuk apa? Mendidik anak dengan cara yang betul. Kita baca, hai anak bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang serius karena kita minggu lalu juga telah belajar bahwa Paulus bilang, kalau orang yang tidak bisa memimpin rumah tangganya, bagaimana dia bisa memimpin gereja Allah? Dan ingat bahwa keluarga adalah sebuah alat kesaksian yang tak dapat terbantahkan. Itu adalah kesaksian terbaik tentang keadaan gereja. Jadi keluarga ya. Nah, malam ini kita akan fokus tentang anak. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita akan membahas dua faktor dalam mendidik anak. Yang kedua, cara buruk. Ketiga, cara baik. Dan kemudian kita ambil aplikasi praktis buat hidup kita. Nah, baik saudara sekalian, kita mulai dengan dua faktor yang Paulus ajarkan tentang cara mendidik anak yang baik. Dua faktor itu apa, saudara sekalian? Mari kita lihat di dalam nasihat Paulus, Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hatimu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi nasihat pertama Paulus adalah jangan sakiti hatimu. Nah, ayat yang lebih lengkap dari nasihat ini saya kutip di Efesus 6:4 ya. Dan kamu bapak-bapak, ini adalah tulisan Paulus juga. Jadi ingat, cara belajar Alkitab kita adalah jadikan Alkitab sebagai kamus bagi dirinya sendiri. Jadi Efesus 6:4, Paulus menuliskan ayat tentang cara mendidik anak dengan lebih lengkap ya. Dia katakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, perhatikan ada dua komponen. Yang satu saya tandain warna hitam, jangan bikin anak-anak sakit hati. Yang saya tandai dengan merah adalah didik mereka dengan ajaran. Ajari dengan nasihat-nasihat yang dari Tuhan. Jadi kalau begitu, kita dapati dua komponen. Jangan bangkitkan amarah, komponen pertama. Artinya apa? Ya, jangan lukai harga dirinya, jaga kehormatan anak kita, walaupun dia kecil, dia punya harga diri ya. Kita harus mengasihi dia, kita sayang sama dia, kita jangan kasar sama dia. Jadi, faktor nomor satu dalam mendidik anak, Paulus bilang apa? Gunakanlah kasih sayang. Tanpa kasih sayang, kamu nggak akan berhasil mendidik anak ya. Nah, faktor yang kedua, Paulus bilang apa? Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya apa? Ya, kasih ajaran, kasih aturan. Ajarkan hukum Tuhan. Buat aturan dalam rumah tangga. Jadi faktor yang kedua saya sebut sebagai aturan atau disiplin rumah tangga. Jadi Paulus memberikan kita dua faktor ini. Faktor satu adalah kasih. Dan faktor dua adalah aturan atau disiplin. Kalau dalam bahasa Inggris ya, dua-duanya dimulai dengan huruf L. Jadi gampang kita ingat ya. Love and law. Jadi dalam mendidik anak yang berhasil, kita harus menggunakan kasih sayang yang tinggi dan punya disiplin yang tinggi.
Dan gabungan kedua inilah yang Paulus nasihatkan kepada gereja Laodikia. Kalau kamu mau keluar dari kesuaman, didiklah anakmu dengan dua prinsip ini. Jadi saya pakai simbol ini ya, dua faktor. Faktor yang pertama adalah kasih sayang. Dan ingat, kasih sayang ini seperti tombol, bisa di-setel, bisa rendah, bisa tinggi. Dan aturan juga ya, aturan ada rumah tangga yang aturannya sedikit, kendor, ada yang aturannya keras, banyak sekali. Baik, dari dua nasihat Paulus ini, kita bisa bikin kelompok, 4 kelompok orang tua ya dalam mendidik anak. Jadi dulu saya pikir ini adalah penemuan orang-orang psikologi. Ternyata ini adalah tulisan Paulus ya. Oke, pertama kalau aturannya rendah, ya tidak disiplin dan kasih sayangnya rendah, orang tua yang begitu kita sebut orang tua abai atau neglectful parent. Kemudian kalau orang tua yang galak sekali ya, aturannya banyak sekali, main pukul ya. Itu namanya authoritarian atau diktator. Orang tua diktator ya. Tapi ada orang tua yang kasih sayangnya tinggi sekali, tapi kurang disiplin. Itu namanya orang tua serba boleh atau permisif. Nah, kita mau belajar orang tua yang warna biru ini adalah orang tua yang disebut otoritatif atau orang tua berwibawa. Jadi dari dua faktor yang Paulus tuliskan ini kita bisa membagi jadi 4 kelompok orang tua ya. Baik, mari kita belajar lihat kelompok orang tua yang caranya buruk. Ya, tipe orang tua yang buruk dalam mendidik anak. Mari kita lihat. Dan orang tua ini disebut orang tua abai atau neglectful parent. Neglectful parents ini biasanya apa? Mereka rendah dalam kasih sayang, ya, dan rendah dalam aturan. Jadi kurang perhatian, kurang aturan. Iya, kacau lah ini ya. Ini rumah tangga yang paling jelek. Cara mendidik yang paling buruk ya. Anak dibiarkan bertumbuh sendiri. Ya, ciri-ciri dari orang tua yang abai ini biasanya apa? Kurang kasih sayang, kurang tegas ya, kurang waktu untuk anak, kurang waktu yang berkualitas ya. Mungkin bertemu tapi jarang ngobrol. Ya, sebab-sebabnya adalah banyak ya. Mungkin karena ekonomi susah, mungkin karena single parent, atau orang tuanya tidak punya pengetahuan. Itu sebabnya, saudara sekalian, ya kita bersyukur bahwa ada Alkitab yang mengajar kita. Dan saya bersyukur bahwa kita untuk jadi orang tua diberikan oleh Tuhan ini buku penuntun ya. Dan penuntun ini sangat menjadi berkat buat kita. Dalam kehidupan kalau mau bisa nyetir, kita kursus nyetir ya. Tapi dalam berumah tangga jarang ada kursusnya. Tetapi puji Tuhan, gereja dan Alkitab telah menjadi pelengkap buat kita untuk menjadi orang tua yang berpengetahuan ya. Baik, jadi memang menikah, mendidik anak itu perlu belajar juga ya. Baik, ciri orang tua yang abai bagaimana ini? Saya ambil sebuah cerita. Ya, di Shanghai tahun 1800-an, di suatu kali di alun-alun dia adakan sebuah acara pemancungan. Seorang penjahat akan dipancung mati. Dan biasanya supaya penduduk kapok, jangan ada yang berbuat jahat, dipertontonkan. Dan ada seorang muda yang akan dipancung di kota Shanghai ini, dibawalah ke panggung dan biasanya orang yang mau dipancung diberikan kesempatan permintaan terakhir. Dan anak muda ini meminta waktu. Dia bilang, saya sudah lama tidak ketemu ibu saya. Bolehkah permintaan terakhir saya adalah saya ingin bertemu ibu saya. Dan diumumkanlah kepada orang banyak, siapa yang ibunya anak ini? Tolong maju ke depan. Ya, tidak lama kemudian majulah seorang ibu yang agak tua dan menghampiri anak ini dengan menangis.
Anak ini dengan tangan terikat, dia bilang, "Ibu, bolehkah mendekat? Peluklah saya." Dan ibu ini dengan air mata bercucuran menghampiri anak ini dan memeluknya. Tetapi tidak lama kemudian ibu ini berteriak kesakitan sambil tangannya pegang kuping. Dan kupingnya rupanya digigit hampir putus Digigit. oleh anak. Kenapa? Orang semua kaget. Kurang ajar ini anak. Apa yang terjadi? Anak ini mulai dengan mulut yang masih berdarah. Berdarah. Dia berteriak kepada orang banyak. Saya benci ibu saya. Saya lama dibiarkan waktu kecil. Tidak pernah ditegur kalau salah. Saya tidak pernah didisiplin. Saya tidak pernah dididik. Saya dititipkan kepada nenek saya. Itu sebabnya hari ini saya jadi penjahat. Saya menyalahkan mama saya. Saya berharap jangan ada yang bernasib seperti saya hari ini. Wah, ini cerita saya terkesan. Itu sebabnya saya membagikan. Ini adalah contoh akibat dari orang tua yang abai, cuek, dibiarin anak bertumbuh sendiri tanpa aturan. Yang kedua, saudara sekalian, kita mau belajar orang tua yang serba boleh atau permissive parenting. Dari nasihat Paulus, Paulus bilang, ya kamu harus sayang sama anakmu dan kamu harus kasih aturan. Nah, ada orang tua yang sayang sekali sama anak. Jadi tinggi dalam kasih sayang, tetapi rendah dalam menegakkan aturan. Ya, ini orang tua yang sayang sekali. Jadi serba boleh. Dan apa ciri-cirinya? Oh, biasanya orang tua yang permisif ini memanjakan ya, boleh semua dikasih. Ya karena terlalu sayang, tidak tega melarang atau menegur. Atau kalau anaknya ngambek, langsung dia berubah pikiran. Kemudian ada orang tua yang takut ya karena saking sayangnya nggak mau konfrontasi dengan anak, selalu mengalah. Kelihatannya orang tua permisif biasanya kurang berwibawa. Dan biasanya mereka suka menyogok anak-anak agak menurut ya. Ya disogok, dijanjikan uang, ya dijanjikan piknik. Jadi harus ada janji-janji baru ya, di anaknya menurut. Dan orang tua permisif ini kelemahannya adalah tidak konsisten dalam peraturan. Ya, tidak konsisten itu maksudnya begini. Oh, pertama bilang, nggak boleh. Tetapi anaknya bandel dan ngotot. Lama-lama, ya udahlah boleh kali ini saja. Ya, jadi tidak konsisten. Atau bilang nggak boleh, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Ya, jadi inilah ciri-ciri permissive parenting ya. Dan orang permisif ini biasanya pelin-pelan ya. Ibu dan ayah juga suka beda pendapat ya. Kata papa boleh, kata mama nggak boleh. Jadi anak akan jadi rusak kalau ibu bapak beda pendapat di depan anak. Perbedaan pendapat di depan anak inilah yang membuat anak memanfaatkan situasi ya. Kalau ibu bilang nggak boleh, dia lari kepada bapak. Kalau bapak nggak boleh, dia lari kepada nenek. Jadi hati-hati dengan perbedaan pendapat di antara orang tua. Jangan berbeda pendapat di depan anak. Orang tua permisif ini saya ambil contoh yang jelas adalah seorang bernama Imam Eli, seorang hamba Tuhan, tugasnya mulia, memimpin seluruh Israel, bangsa yang besar, pemimpin rohani, tetapi dia lemah sekali dalam mendidik anak. Ya, kita lihat misalnya di 1 Samuel 2, 22, 23, ya ada catatan yang mengerikan ini. Ketika Eli sudah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anaknya terhadap semua orang Israel, bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu perkemahan. Bayangkan anak-anak seorang pejabat gereja ini itu berzina di gereja. Dan inilah respon orang tua pemimpin ini, rohani ini. Dia katakan di ayat 23, berkatalah ia kepada mereka,
Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat. Saya membayangkan kalimat ini lemah. Dia adalah orang tua yang permisif. Serba boleh waktu anak-anak itu kecil. Sehingga begitu jahatnya, dan waktu mereka melakukan kejahatan ini, melanggar hukum Tuhan, dia hanya berkata, kenapa kamu kok sampai begitu? Janganlah begitu, nak. Kira-kiralah bahasa seorang ayah yang lemah. Dan dari mana kita tahu? Saya bisa ambil kesimpulan dari kata-kata Tuhan kepada Imam Eli. 1 Samuel 2:29. Tuhan berkata, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Kalau mereka telah melanggar hukum Tuhan, yaitu hukum ketujuh, jangan berzina, dan mereka juga sering mengambil persembahan dari anggota. Tetapi Imam Eli lebih hormat anak daripada menegakkan hukum Tuhan. Inilah hukuman Tuhan buat Imam Eli. Dan Imam Eli akhirnya mati lebih cepat dari waktunya. Itu adalah contoh orang tua yang permisif, ya, terlalu lemah. Baik, saudara, saudara, maafkan. Dan saudara sekalian, kita pergi ke tipe yang ketiga yang buruk. Orang tua yang buruk yaitu orang tua diktator, ya, atau dictatorial parenting. Ini biasanya orang tua yang aturannya tinggi, aturannya ketat, aturannya banyak, tuntutannya banyak, tetapi rendah dalam kasih sayang. Ya, ciri-cirinya apa ini? Orang tua ini biasanya terlalu menuntut, ya. Nilai harus segini. Ya, sekolah minimal S berapa. Terlalu banyak aturan di rumah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mungkin juga ada orang tua yang pasang CCTV di kamar anaknya. Saya pernah dengar ada orang tua yang sampai HP anaknya juga dimonitor, ya, dibuka untuk dilihat percakapannya. Ada orang tua yang terlalu galak, ya. Ini adalah diktator. Terlalu kaku, tidak ada toleransi, ya. Biasanya juga main pukul, ya. Dan orang tua diktator ini biasanya juga banyak kritik. Kelemahan anak itu dicelah semua. Jelek ini, jelek itu. Kamu malas, terus kritik. Dari pagi sampai malam isinya adalah kritik. Maksudnya baik untuk anak itu maju, tetapi caranya adalah dengan memberikan banyak kritik. Lalu terlalu banyak dikontrol, ya. Mungkin pasang CCTV, ya. Semua kegiatannya ditanya, ya. Kemudian orang tua diktator ini biasanya suka ngomel, ya, dan sering menggunakan kata-kata kasar, bentakan, mengejek, bahkan menghina. Inilah orang tua diktator, ya. Dan biasanya alat-alat hukumannya banyak di rumah, ya. Dari rotan, sapu, sampai sepatu juga bisa jadi alat menghukum anak. Ya, ini orang tua diktator. Jadi kita belajar ini 3 perlakuan buruk, ya, cara buruk mendidik anak. Nah, mengapa anak jadi pemberontak? Izinkan saya untuk kutip dari sebuah buku dari Ellen White, penulis tentang pendidikan yang baik. Bukunya adalah buku Child Guidance. Dia bilang begini, anak-anak peka terhadap perlakuan buruk, sebagian patah semangat dan juga tidak menurut terhadap suara keras dan memerintah. Juga tidak peduli dengan ancaman hukuman. Yang sering muncul adalah sifat memberontak dalam diri anak. Jadi dalam bahasa sederhana saya sering katakan bahwa jangan membentak, sebab dengan membentak kita membentuk pemberontak. Iya, ingat, dia juga, saya kutip juga, perhatikanlah betapa segera muncul sifat melawan dalam diri mereka. Kekerasan itu menimbulkan perlawanan. Ada seorang, saya juga kutip, ya, seorang penulis lain, dia adalah seorang dokter dan seorang ahli pendidikan anak. Dia juga menulis di dalam bukunya Why Children Become Disobedient.
Dia katakan counter will, ya, atau ditekan, dipaksa, ya. Adalah suatu naluri otomatis bila mereka ditekan atau dipaksa. Hal ini terpicu bila seseorang merasa dikontrol atau ditekan melalui keinginan orang lain. Oh, jadi kalau begitu kita dapati dari para ahli ini bahwa Alkitab itu benar, ya. Kita dapat dukungan dari orang-orang yang berpengalaman ini. Baik, saudara sekalian, sebagai ilustrasi tentang akibat dari orang tua yang diktator ini adalah saya mempunyai seorang kenalan anak muda yang ganteng, kasep, punya masa depan yang bagus, dan saya kenal dengan dia dari sehatnya sampai dia menjadi seorang yang depresi. Satu hari, anak yang sehat ini datang kepada saya, telepon saya, minta ketemu. Dia bilang, boleh nggak saya ketemu? Saya ingin bicara. Saya bilang, oh boleh. Dari nada suaranya seperti bergetar. Jadi saya ingin tahu juga apa yang terjadi. Waktu saya bertemu dengan dia di sebuah tempat, dia waktu duduk seperti posisi ini, menutupi muka. Waktu dia melihat saya, dia peluk saya tiba-tiba dan menangis seperti anak kecil. Dan setelah dia menangis, dia lepaskan badan saya, lalu dia mulai pukul bangku-bangku di sekelilingnya sampai tangannya berdarah. Dan dia berteriak-teriak. Dia bilang, saya mau bunuh papa saya. Saya bilang, lalu saya peruk erat-erat supaya dia jangan melukai tangannya lagi. Saya bilang, ada apa? Ada apa? Dia bilang, papa tadi pukul di kepala saya. Dia tinju. Dia tinju kepala saya. Saya benci papa saya. Saya mau bunuh. Boleh nggak Om? Saya mau bunuh papa saya. Lalu saya rangkul dia. Dia nangis. Kemudian kita berdoa. Saya beri nasihat dan dia pulang. Tetapi apa yang terjadi? Mental anak ini tergoncang. Sejak hari itu, saya nggak pernah lihat lagi anak muda yang normal seperti biasanya. Dia sekarang dalam keadaan depresi. Oh, saya sedih sekali. Sekarang orang tuanya menangis. Kenapa anak kami jadi begini? Jadi terpaksa anak ini harus diberikan obat penenang, obat tidur, dan sepertinya tidak punya masa depan. Kekerasan orang tua yang mendidik dengan keras telah menyebabkan kehancuran mental, kejiwaan dari seorang muda yang tadinya sehat, ganteng, punya masa depan, menjadi seorang yang hancur, lebur, dan depresi. Bapak Ibu, ternyata cara mendidik tidak semuanya sama, ya. Ada yang baik dan ada yang buruk. Baik, sekarang kita mau lihat cara baiknya gimana. Ya, yaitu orang tua yang baik menurut Alkitab. Nah, itulah yang Paulus bilang, ya. Didiklah mereka, jangan bikin mereka tawar hati, ya. Artinya tunjukkan kasih sayang yang tinggi kepada mereka, tetapi pada waktu yang sama didiklah mereka dalam nasihat Tuhan atau teguh dalam aturan. Jadi orang tua yang Tuhan suka atau yang Paulus nasihatkan untuk jemaat adalah kasih sayangnya tinggi, tetapi disiplin dan aturannya juga tinggi. Ya, dan orang tua seperti ini kita sebut sebagai authoritative parenting, ya. Authoritative parenting ini adalah orang tua yang menggabungkan aturan dan kasih sayang. Dan sebagai orang tua, dia juga sahabat sekaligus bagi anak-anaknya. Ya. Kemudian dia adalah orang tua yang bisa menggabungkan antara kapan harus memuji dan kapan harus menegur. Dia adalah orang tua yang hormat sama anak, toleransi sama anak, tetapi pada waktu yang sama dia adalah orang tua yang berwibawa dan teguh kalau soal prinsip. Dan mereka adalah orang tua yang membuat aturan atas kesepakatan dan terapkan secara konsisten. Maksud saya adalah seringkali orang tua itu tiba-tiba marah pada belum bikin perjanjian. Atau anak itu sampai di rotan,
Padahal dia belum diberitahu bahwa dia akan dirotan. Jadi harus bikin perjanjian dulu, kesepakatan dulu. Kalau kamu melanggar ini, akibatnya akan begini. Aturan dibuat, turuti. Dan banyak orang tua yang tidak bikin aturan, menghukum. Tetapi ada orang tua yang sudah bikin aturan, tapi tidak dijalankan. Lebih baik jangan bikin aturan kalau tidak bisa dijalankan. Nah, orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang membuat aturan yang disepakati dan terapkan dengan konsisten. Ya, saya memperhatikan bahwa orang-orang yang mendidik anjing, ya ada sekolah anjing, saya lihat di televisi suatu kali bagaimana orang mentraining anjing. Oh, kata kunci untuk mentraining anjing adalah konsistensi. Wow, jadi saya pikir kadang-kadang kita lebih pintar mendidik anjing, lebih telaten mendidik anjing daripada anak. Seringkali untuk anjing kita sekolahkan, kita konsisten sekali. Tetapi itu anak kita kurang konsisten, ya. Oke, orang tua ini juga adalah orang tua yang ya pakai akal sehat dan pakai pengertian. Jadi tidak emosional. Dan anak-anak orang-orang tua yang berwibawa ini adalah orang tua yang mengajarkan anak untuk memilih, bukan memaksa untuk memilih. Oh, saudara sekalian, saya pernah lihat ada orang tua yang ya anaknya itu semua makanannya diatur. Ini nggak boleh. Kalau dia jajan sesuatu yang jelek, langsung dirampas. Anak ini waktu kecil adalah anak yang baik. Setelah dewasa, dia menjadi seorang pemberontak. Dan orang tuanya nangis ketemu sama saya. Apa salahnya saya? Saya sudah perhatikan anak ini baik-baik. Lalu saya sampaikan kepada saudara ini, ya, saudara adalah orang tua yang sayang sama anak, tapi saudara lupa menyuruh dia memilih. Saudara pilihin buat dia. Saudara pilihin makanan dia. Saudara atur hidupnya. Tapi dia tidak pernah memilih jalan yang dia mau. Jadi orang tua yang berwibawa adalah mengajarkan anak untuk pilih yang benar. Termasuk kalau mereka pilih salah, ya berikan mereka kesempatan untuk pilih yang salah. Baik, saudara sekalian. Jadi Paulus di dalam Efesus 6 katakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah, ya, dan jadi jangan ini, tetapi lakukan apa? Didiklah mereka dalam nasihat Tuhan. Jadi dengan kata lain, Paulus ingin kita menjadi orang tua yang berwibawa. Caranya bagaimana? Kita harus hargai, ajak bicara baik-baik, dan tunjukkan kesalahannya dan tunjukkan kehendak Tuhan. Ya, dan di dalam nasihat Paulus katakan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, salah satu yang para penasihat mendidik anak Kristen yang baik yang saya bisa ambil, yang saya harus tekankan adalah bahwa dalam menegur anak paling bagus adalah ajak berdoa, ya, dan beri teladan, beri keyakinan bahwa Anda adalah wakil Tuhan. Jadi waktu kita memarahi anak, kita bukan sebagai orang tua yang galak, tetapi kita sebagai seorang utusan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Jadi jangan ada amarah yang berapi-api, bentakan yang keras, tetapi dimulai dengan doa. Dan seperti yang saya boleh saksikan bahwa saya kalau menegur anak-anak, waktu saya ajak berdoa, bapaknya sudah bertobat, anaknya juga sudah setengah bertobat. Jadi pekerjaan kita sudah setengah selesai, ya. Hanya mulai dengan doa, ya, sudah setengah selesai. Dan saudara sekalian, orang tua yang berwibawa ini menggabungkan aturan dan kasih adalah karakter ilahi, itu adalah karakter Allah. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Itu adalah gambaran tentang gabungan dua prinsip ini. Mari kita baca Mazmur 85 ayat 10 dikatakan, kasih dan kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Artinya apa? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Sebab
Ya, dia adalah Allah yang punya aturan bahwa dosa harus dihukum. Tetapi kenapa dia harus mati? Bukan manusia yang mati. Dia karena cinta, maka dia datang mati untuk menolong kita. Jadi kasih dan kesetiaan, dalam bahasa Inggris itu love and law itu and justice itu bertemu. Jadi law and justice. Love and justice. Jadi ini dua prinsip yang Paulus bilang, kamu kalau mendidik anak harus menggabungkan antara kasih dan aturan. Baik, dan ini adalah sifat Tuhan. Sebagai pelajaran terakhir, saya ambil aplikasi ya, bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik. Baik, saya kutip dari Ulangan 6 ayat 5 dan 7, nasihat Musa kepada orang Israel. Ini adalah bagian dari Sema Israel. Dengarlah, hai Israel ya. Musa katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau di rumah dan seterusnya. Jadi, kata kata Musa, jikalau engkau ingin mengajari anakmu, ya, lakukanlah yang pertama ini, haruslah engkau memperhatikan firman Tuhan. Jadi langkah pertama supaya kita menjadi orang tua yang baik adalah kita orang tua harus bertobat. Pertama kita harus belajar firman Tuhan dulu. Setelah itu baru kita bisa mengajari anak-anak. Jadi memang urutannya harus begitu, saudara sekalian. Ya, dan sebagai penutup, izinkan saya untuk kutip sebuah kutipan dari seorang pengkhotbah internasional yang terkenal, namanya Billy Graham, yang belum lama meninggal beberapa tahun yang lalu. Billy Graham adalah seorang pembicara internasional dan terkenal di Amerika. Dia telah bertemu dengan banyak pejabat Amerika, presiden-presiden Amerika, hakim-hakim Amerika. Dan dia menulis sebuah buku namanya Christ Center Home, ya, rumah tangga berpusatkan Kristus. Di dalam tentang mendidik anak, bab tentang mendidik anak, dia menulis demikian. Saya penasaran kenapa di Amerika banyak anak-anak masuk penjara. Jadi karena penasarannya dia pergi mengunjungi penjara-penjara di Amerika untuk melihat anak-anak yang masuk penjara. Dan dia bertanya kepada hakim-hakim yang menjebloskan anak-anak ke penjara. Dia bertanya, Mr. Hakim, bolehkah saya tahu apa yang menjadi penyebab kenapa anak-anak itu menjadi nakal dan masuk penjara? Dan inilah yang Billy Graham dapatkan jawaban dari para hakim di Amerika Serikat. Hakim-hakim menjawab, Saudara Pastor Billy Graham, menurut kami tidak ada anak-anak yang nakal, tetapi yang ada adalah orang tua yang abai dalam mendidik anak-anak. Mereka mengabaikan prinsip mendidik anak. Jadi kalimat ini sangat menyentuh hati saya. Orang tua, inilah nasihat saya terakhir. Hai para orang tua, pelajarilah firman Tuhan. Dan engkau harus bertobat lebih dahulu. Lalu didiklah mereka dengan kasih sayang dan digabungkan dengan ajaran Tuhan. Doa saya, saudara sekalian, semoga nasihat Paulus tentang cara mendidik anak ini menjadi pelajaran buat kita semua dalam membina keluarga kita. Sebagian dari kita mungkin sudah lewat masa mendidik anak, tapi masih ada cucu ya. Atau sebagian kita sudah berbuat dengan tepat, puji Tuhan. Tetapi mungkin ada sesuatu yang kurang tepat atau hubungan dengan anak-anak yang kurang baik. Inilah waktunya kita untuk memperbaiki hubungan kembali. Semoga pelajaran hari ini akan menolong kita keluar dari kesuaman jemaat akhir zaman, yaitu Laodikia.